Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Raida Ristia. I'm from group 14. Today I'm going to presentation about how to analysis and summary essay. This is my outline. First, structure. Explain to structure of analysis essay. 2. Write. How to write an analysis essay. 3. Example of analysis essay. 4. Steps for to summary essay. 5. Summary of analysis essay. And the last, conclusion. First, material about structure of analysis essay. Struktur analisis essay ini ada 3. Yang pertama ialah introduction, yang kedua body paragraph, dan yang ketiga ialah conclusion. Yang pertama ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama hook statement. A hook is an attention grabbing opening sentence of an essay. The hooks catch the reader's attention with a interesting question, statement, or quote. Hook adalah kalimat pembuka esai yang menarik perhatian pembaca. Hook juga menarik perhatian pembaca melalui dengan pertanyaan, pernyataan, atau kutipan yang menarik. Yang kedua ada background information. After get the audience attention, the next step is to provide some background information about the topic for the readers so he or he becomes invested in the argument. Setelah Anda mendapatkan perhatian audiens, langkah selanjutnya adalah memberikan beberapa informasi latar belakang tentang topik tersebut kepada pembaca sehingga dia tertarik pada argumen tersebut. Dan yang ketiga ialah thesis statement. This is where you state your intention for the essay. What have you found through analysis this topic? Pada pernyataan tesis ini, Anda menyatakan niat Anda untuk esai. Apa yang telah Anda temukan melalui menganalisis topik ini. Dan yang kedua ialah tentang body paragraph. Body paragraph ini bisa berisi 1-3 paragraf dan menyangkut ada 3, yaitu tentang topik sentence. Yang kedua ialah supporting evidence, dan yang ketiga ialah transition to body paragraph. Pada topik sentence ini, start with a sentence that transition the focus from the previous paragraph to the current one. It should also introduce the main sub-argument for its particular section. Mulailah dengan kalimat yang mengalihkan fokus dari paragraf sebelumnya ke paragraf saat ini. Itu juga harus memperkenalkan sub-argumen utama untuk bagian khususnya. Dan yang kedua ialah supporting evidence. After that, you must include supporting evidence in your thesis terminal so that the person can understand the contents of your essay. Setelah itu, Anda harus menyertakan bukti pendukung pada terminal tesis atau tesis statement Anda agar si pembaca dapat memahami isi dari esai Anda tersebut. Dan yang ketiga ialah transition to body paragraph. The paragraph transition to the next paragraph must be connected so that the reader is not confused and bored when reading your essay. Peralihan paragraf ke paragraf berikutnya itu harus nyambung agar pembaca tidak bingung dan bosan saat membaca esai Anda. Dan selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan juga terdiri dari 3 step. Yang pertama ialah summary of major points, yang dimana di sini meringkas poin-poin utama atau yang penting dalam kesimpulan dan bisa memakai kata-kata Anda sendiri. Dan yang kedua ialah restate the thesis atau menyatakan ulang tesis Anda. The first sentence of any conclusion should always be restatement of your central message or thesis statement. Kalimat pertama dari setiap kesimpulan harus menyatakan kembali tesis statement Anda. Dan yang ketiga ialah pengambilan kata kunci atau key takeaways. Ambil kata kunci dari sebuah esai yang sering terulang dalam sebuah kalimat dan rangkum menggunakan kata kunci tersebut sehingga menjadi kalimat dalam kesimpulan. Next slide. How to write analysis essay. Bagaimana sih cara menulis analisis esai? Cara menulisnya yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, if you have
been given some media to analysis. Jika sudah diberikan beberapa media untuk dianalisis, pastikan Anda menerimanya. Duduk dan buat catatan yang dapat Anda rujuk kembali nanti. Yang kedua ialah now do some reading so you can start analysis your subject. Sekarang lakukan pembacaan yang lebih luas sehingga Anda dapat memulai menganalisis subjek Anda. Simpan catatan ini agar Anda dapat menggunakan bukti dalam bentuk teks. Dan yang ketiga ialah menulis isi esai atau tulis garis besar esai. Esai ini akan menjadi peta jalan Anda untuk esai yang akan Anda buat. Gunakan struktur di atas yaitu introduction, body paragraph, dan conclusion. Dan isi poin yang ingin Anda buat. Dan yang ketiga ialah menulis esai Anda. Ambil garis besar Anda, mulailah menulis dan isi kekosongan dengan penelitian dan wawasan Anda. Ingatlah untuk mendukung setiap poin penting yang Anda buat dengan bukti. Yang kelima ialah koreksi dan edit. Pastikan Anda tidak melewatkan langkah ini. Jika Anda melakukannya, Anda bisa kehilangan nilai dari esai yang bagus. Adapun contoh dari analisis esai itu terdapat di paper saya, yang dimana contoh tersebut Anda harus dapat mengetahui yang mana tesis statement Anda, yang mana kesimpulan, yang mana menyatakan ulang tesis, pengambilan kata kunci, topic sentence, supporting evidence, dan transition to body paragraph. Next material adalah langkah-langkah membuat ringkasan analisis esai. Bagaimana sih meringkas sebuah analisis esai atau meringkas sebuah esai? Itu ada 3 langkah. Yang pertama, baca terlebih dahulu esai yang Anda ingin ringkas. Baca tidak hanya 1 kali, tetapi bahkan 4 atau 5 kali. Dan yang kedua ialah buat daftar atau garis besar atau main idea. Menentukan tesis dan pokok-pokok pikiran yang mendukung tesis. Buat daftar atau main idea, pastikan untuk menggunakan kata-kata Anda sendiri. Dan yang ketiga ialah tulis ringkasan. Menggunakan daftar yang Anda telah buat tadi. Batasi ringkasan Anda menjadi 1 paragraf. Biasanya ringkasan tidak boleh lebih panjang dari 1/4 panjang esai. Berikut ringkasan dari analisis esai tadi. Dari yang esai analisis yang panjang yang terdiri dari 5 paragraf dan diringkas menjadi 3 paragraf. So the conclusion is that essay analysis is an essay that analyzes an essay topic, but you are asked to make your own thesis and supported by research, while summarizing in an essay is also very similar to summarizing a paragraph or text, but the form of an essay is longer than your summary, is also longer than a summary, a paragraph or text. Di kesimpulan dari analisis esai ini ialah esai yang menganalisis suatu topik, tetapi Anda diminta untuk membuat tesis Anda sendiri dan didukung oleh penelitian. Sedangkan meringkas dalam esai juga sangat mirip dengan meringkas sebuah paragraf atau teks, tetapi bentuk ringkasan esai ini lebih panjang daripada bentuk ringkasan dari sebuah paragraf atau teks. Oke, thank you for attention. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan. Saya ucapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.